Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bincang bersama sahabat Wahyu bisa kembali menemani sahabat Wahyu semua dalam kondisi yang insya Allah sehat, dan sekarang udah mulai musim hujan. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua dalam kondisi yang fit, prima, sehingga bisa menjalankan aktivitas-aktivitasnya, dan salat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan seperti biasa, saya dibersamai oleh Bang Rocky yang menjadi narasumber paten untuk bincang bersama sahabat Wahyu. Namun sebelumnya, terkait tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu biadab selain membunuh anak-anak, Zionis Yahudi juga mencuri organ jenazah warga Palestina. Ini saya ambil dari salah satu berita cnnindonesia.com tanggal 27 Desember, hari Rabu, dengan judul Israel makin gila, curi organ jasad warga Palestina yang tewas di Gaza. Kantor media pemerintah di jalur Gaza Palestina melaporkan Israel mencuri organ dari setidaknya 80 jenazah warga Palestina yang tewas imbas gempurannya selama hampir 2 bulan terakhir. Kantor berita Gaza itu melaporkan bahwa Israel mencuri organ dari 80 jasad warga Palestina yang baru direpatriasi beberapa hari lalu di perbatasan Karam Abu Salim atau Karim Salom. Kantor media mengecam dengan keras penghinaan terhadap pendudukan Israel terhadap martabat 80 jenazah kami yang dicuri Israel selama genosida karena memutilasi mereka. Bunyi laporan media tersebut pada Selasa 26 Desember. Setelah memeriksa mayat-mayat tersebut, terlihat jelas bahwa ciri-ciri orang yang terbunuh telah banyak berubah, yang merupakan indikasi jelas bahwa penjajah Israel telah mencuri organ-organ penting dari mereka. Kantor media tersebut menyebutkan ini bukan pertama kalinya Israel memutilasi jenazah Palestina. Media itu pun menyerukan penyelidikan internasional yang independen terhadap pengambilan jenazah warga Palestina dan pencurian organ tubuh. Israel sebelumnya telah menggali kuburan di Jabalia dan mencuri beberapa jenazah, selain fakta bahwa mereka masih memiliki puluhan jenazah dari jalur Gaza. Kata kantor media tersebut dikutip oleh Al Jazeera. Apa tanggapan Bang Rocky dengan kejadian pencurian jenazah saudara-saudara kita di Palestina dan dilakukan mutilasi organ-organnya, Bang Rocky? Iya, satu kata biadab buat Zionis Yahudi. Jadi ini memang perbuatan yang di luar nalar kemanusiaan. Jadi hanya manusia biadab yang bisa melakukan seperti itu. Bayangkan saja kita sudah bisa melihat bahwa hasil invasi dari kelakuan Zionis Yahudi itu selama dari beberapa bulan lalu, dari Oktober Desember itu sampai Desember itu sudah membunuh anak-anak dan wanita dengan cara yang sangat biadab. Kemudian tidak sekedar membunuh, tetapi juga jenazahnya juga organnya dicuri, bahkan diduga dijual belikan. Ini di berbagai media internasional mengungkap hal itu. Jadi walaupun mereka berusaha untuk menutup-nutupi, tetapi faktanya demikian, terbuka dari berbagai laporan media internasional bahwa memang terjadi pencurian organ-organ penting dari jenazah yang merupakan warga penduduk Gaza yang dibunuh oleh Zionis Yahudi. Jadi kebiadaban mereka bukan sekedar membunuh wanita dan anak-anak, tetapi jenazahnya pun masih dicuri organ-organnya. Saya pikir ini binatang buas pun tidak melakukan hal seperti itu. Jadi kalaupun binatang buas itu dia membunuh mangsanya hanya untuk dimakan, tetapi tidak diperjualbelikan. Saya pikir ini melebihi binatang buas. Dan saya pikir ini karakter Zionis Yahudi yang sesungguhnya. Bahwa kalau kita melihat di dalam Al-Quran, itu kita sudah diingatkan oleh Allah dari 14 abad yang lalu, bahwa karakter Zionis
Bani Israel atau Yahudi itu memang punya dua karakter yang sangat menurut sebagian mereka mendustakan Allah dan suka berdusta. Kemudian yang satunya lagi yaktuluna. Sebagian besar mereka juga gemar melakukan pembunuhan. Dan ternyata tidak sekedar melakukan pembunuhan, orang yang sudah dibunuh pun masih dicuri organnya, kemudian bisa diperjualbelikan. Saya pikir ini sudah menampakkan karakter yang di luar batas-batas kemanusiaan, dan bahkan saya katakan tadi lebih buas dari hewan buas sekalipun, karena hewan buas biasanya hanya memangsa mangsanya dan cukup untuk dia makan, selebihnya ditinggalkan dan dia tidak memperjualbelikan organ-organnya. Ini saya kategorikan lebih buas dari binatang buas dan sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, ini ada berita tambahan Bang Rocky terkait untuk menambah kevalitannya dari serambinews.com Selasa 28 November bahwa kelompok HAM Israel curi organ mayat warga Gaza, yaitu hati, ginjal, jantung, bahkan kornea mata hilang. Ini kekhawatiran mengenai pencurian organ oleh pasukan Israel dari warga Palestina yang tewas diungkapkan oleh Euromed Human Rights Monitor bahwa tentara Israel dituduh mencuri organ jenazah di Gaza oleh sebuah LSM yang menyerukan penyelidikan internasional yang independen. Pemantau hak asasi manusia Euromed mengatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya memiliki kekhawatiran tentang kemungkinan pencurian organ dari mayat warga Palestina, menyusul laporan dari para profesional medis di Gaza yang memeriksa beberapa mayat setelah mereka dibebaskan oleh Israel. LSM tersebut mengklaim telah mendokumentasikan pasukan Israel menyita puluhan mayat dari rumah sakit Al-Shifa dari Indonesia di Gaza Utara bersama dengan rumah sakit lainnya. Mereka juga mengklaim Israel menggali dan menyita mayat dari kuburan massal yang digali lebih dari 10 hari lalu di halaman Al-Shifa. Dikutip dari laporan Euronews, para profesional medis dilaporkan menemukan organ-organ vital seperti hati, ginjal, dan jantung, serta koklea dan kornea mata yang hilang, yang oleh LSM tersebut sebagai bukti potensi pencurian organ. Kemudian yang kedua, jika kita lihat dari media umat terbaru dengan judul bahwa kesaksian mengerikan tentang entitas Yahudi mencuri organ tubuh di syuhada di Gaza, Dr. Marwan Al-Hams, Direktur Rumah Sakit Abu Yusuf An-Nazar di Rafah, selatan jalur Gaza, membenarkan bahwa pendudukan Israel mencuri organ dari tubuh syuhada yang mereka bunuh di jalur Gaza, yang diantara mereka adalah perempuan dan anak-anak. Kemudian beliau menambahkan di dalam kantong-kantong ini terdapat jenazah, ada yang hanya berisi bagian atas, ada yang hanya berisi bagian bawah, dan ada pula yang hanya berisi sedikit sisa-sisa beberapa tulang yang terbakar. Di antara pemandangan mengerikan yang saya lihat adalah beberapa kepala dikuliti dan dilempar ke samping jenazah. Saya yakin bahwa pendudukan mencuri organ-organ ini, dan kemudian saya mengetahui bahwa pendudukan tersebut memiliki timbunan kulit terbesar di dunia. Apa tanggapan Bang Rocky terkait dua tambahan informasi yang menguatkan, yang pertama dari aktivis HAM atau kelompok HAM, dan yang kedua dari kesaksian dari Dr. Marwan Al-Hams, Rocky? Ya, kalau kita lihat dua data tambahan dari media tadi, Tribun News maupun dari Serambi Aceh, saya pikir ini justru menambah keyakinan kita, mata dunia harus melihat dengan tegas dan jelas bahwa memang entitas Yahudi ini memang luar biasa jahatnya di muka bumi ini, dan semestinya mereka tidak boleh dibiarkan melanjutkan biadabannya. Dan dia sudah melakukan tindakan biadab itu sekian lama, dan kita bisa melihat tidak ada tindakan tegas yang jelas dari para penguasa-penguasa negeri Timur Tengah, baik negara-negara Islam di tetangga-tetangga Palestina, entah itu Mesir, Lebanon, Syria, Arab Saudi, Turki maupun yang lain. Tidak ada tindakan tegas yang menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi itu. Dan kita juga tidak bisa berharap kepada PBB, karena sampai hari ini juga PBB tidak menampakkan fungsinya
dalam konteks perlindungan umat manusia dalam hal ini yang ada di Gaza, yaitu warga Palestina. Kita melihat PBB hanya berperan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak menimpa umat Islam atau tidak menimpa warga Palestina, dia begitu cekatan untuk mempersoalkan. Tetapi begitu yang melakukan tindakan kriminal, pembunuhan anak-anak, pembunuhan wanita, kejahatan luar biasa, ini yang melakukan Zionis Yahudi, mereka nampaknya diam dan tutup mata, tidak melakukan tindakan semestinya. Juga kita bisa melihat tidak ada upaya pencegahan yang lebih serius dari Amerika yang mestinya mengklaim sebagai polisi dunia ketika suka menyatakan sebagai pembela HAM, penjunjung tinggi hak asasi manusia, ternyata omong kosong belaka itu. Jadi kita bisa melihat kejadian di Palestina yang sekian lama ini, termasuk kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Yahudi dengan menculik bahkan merampas mayat-mayat yang ada di rumah sakit. Jadi saya kategorikan ini tindakan yang baru terjadi di era modern ini yang begitu biadabnya. Bayangkan saja jenazah di rumah sakit dia rampas, kemudian organ tubuhnya dia ambil, bahkan diperjualbelikan, kemudian jenazah-jenazah itu baru dikembalikan dan dalam keadaan yang mengenaskan. Kita tahu bahwa manusia tidak sama dengan hewan. Jenazahnya harus dimuliakan sebagai manusia. Dan kalaupun meninggal atau terbunuh, maka semestinya jenazahnya dikuburkan selayaknya sebagai manusia. Bukan malah diambil organnya, kemudian jenazahnya diterlantarkan. Atau bahkan jenazah yang ada di rumah sakit dirampas, kemudian untuk dicuri organ tubuhnya. Saya pikir ini adalah kejahatan luar biasa. Dan perlu kita lakukan desakan kepada kriminal internasional untuk bisa melakukan tugasnya menyelidiki ini. Kemudian juga kita desak negara-negara Muslim di Timur Tengah untuk tidak tinggal diam karena para penguasa itu tentu punya kekuasaan baik tentaranya maupun diplomasinya untuk melakukan tekanan sebagaimana mestinya menghukum penjahat internasional ini. Saya kira ini sudah layak distempelkan sebagai biangnya penjahat dan biangnya teroris di internasional di dunia ini, yaitu Zionis Yahudi, laknatullah, yang telah melakukan kejahatannya luar biasa. Dia telah membunuh lebih dari 20.000 warga sipil di Gaza, sebagian besarnya adalah wanita dan anak-anak. Kita bisa melihat bahwa puluhan ribu sudah dibunuh, bahkan kita mendengar lagi bukan hanya sekedar dibunuh, tetapi organnya dicuri, setelah dicuri diperjualbelikan, bahkan mungkin untuk keperluan-keperluan penelitian dan seterusnya. Saya pikir ini kebiadaban yang luar biasa, yang semestinya tidak dibiarkan terus-menerus terjadi. Oleh karenanya kita bisa melihat semestinya ada tindakan lebih serius dari dunia internasional. Baik negeri-negeri muslim mestinya bersatu. Saya pikir sudah waktunya negeri-negeri muslim bersatu untuk menghentikan kebiadabannya, kebiadaban kejahatan Zionis Yahudi itu harus dihentikan, karena kalau tidak dihentikan ini akan jadi pembiaran yang terus-menerus dan akhirnya terjadi pembenaran, dibenarkan melakukan tindakan biadab seperti itu. Jadi sudah saatnya negeri-negeri Muslim, para penguasa negeri Muslim di Timur Tengah maupun di seluruh dunia harusnya mengambil sikap yang sama. Mereka harus punya langkah yang sama, menyatukan perasaan yang sama dengan perasaan Islam, menyatukan pemikiran yang sama dengan pemikiran Islam, kemudian mendirikan satu kepemimpinan yang kuat, bersatu menjadi kepemimpinan yang kuat. Itulah saya kategorikan kita harus kembali menjadi satu umat yang kalau satu tubuh lainnya sakiti, maka tubuh yang lain akan merasa sakit. Sehingga dengan begitu umat Islam akan bisa melindungi dirinya. Kita tidak bisa berharap lagi kepada negara-negara bangsa, baik Eropa, Amerika, yang teriak-teriak tentang hak asasi manusia. Faktanya itu omong kosong. Oleh karenanya, sudah saatnya negeri-negeri Muslim bersatu untuk bisa melindungi umat Islam
dalam satu kepemimpinan yang tunggal secara global, yaitu kepemimpinan Islam yang kemudian kita sering kenal sebagai imam ataupun sebagai khalifah atau dengan sistem khilafah. Saya pikir itu sudah saatnya untuk dijadikan alternatif solusi untuk menghentikan kejahatan dan kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ketika negara-negara bangsa baik PBB maupun Amerika maupun Eropa tidak bisa menghentikan kebiadaban ini dan tidak bisa diharapkan untuk menjadi pelindung kemanusiaan. Walaupun mereka suka sekali teriak-teriak sebagai penjaga HAM atau hak asasi manusia, mereka tidak bisa kita harapkan lagi. Dan terbukti sudah puluhan ribu warga Gaza terbunuh dan mereka tak mampu menghentikan kebiadaban itu, termasuk juga menghentikan terjadinya pencurian organ-organ jenazah tadi. Oleh karenanya seluruh penguasa-penguasa Muslim sudah saatnya untuk bersatu. Dan tentu sebagai umat Islam sedunia harus punya kesadaran yang sama, tentu punya pemikiran yang sama, perasaan yang sama. Sedihlah melihat jenazah-jenazah saudara-saudaranya dicuri organ-organ tubuhnya, diperlakukan sedemikian rupa. Sudahlah hidupnya dibunuh dan dibombardir, baik anak-anak maupun wanita. Setelah itu jenazahnya pun masih dicuri. Ini luar biasa kezaliman dan kebiadabannya. Oleh karenanya sudah saatnya tidak tinggal diam, dimanapun umat Islam berada mesti menyuarakan untuk membangun kesadaran baru bahwa umat Islam harus mandiri, melindungi diri sendiri dengan menyatukan pemikiran dan perasaannya untuk mencari dan mengangkat satu kepemimpinan dengan sistem Islam itu sendiri, tidak menggunakan dan mengandalkan sistem-sistem Barat maupun pemimpin-pemimpin Barat yang tentu tidak bisa kita harapkan untuk melindungi umat Islam dan melindungi ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky, saya tangkap memang ini membuka mata dunia bahwa sejatinya HAM yang mereka gembor-gemborkan, yang mereka agungkan adalah bohong. Justru pada saat seharusnya mereka membuktikan HAM itu ada untuk umat Islam, sampai saat ini justru mereka bungkam, terutama Amerika yang hanya memberikan kecaman-kecaman atau menggertak Israel, tapi tanpa ada bukti Tindakan nyata nyata. atau hal yang konkret yang bisa dilakukan untuk menghentikan kebiadaban Israel gitu Bang. Tapi memang mudah-mudahan kita semua tidak bosan gitu kan, tidak berhenti untuk menyuarakan kebenaran ini sehingga saudara-saudara kita di sana tetap mendapatkan dukungan, karena saya juga mendapat sentingan bahwa sepertinya kok masyarakat kok sudah mulai bosan ataupun sudah mulai berhenti untuk menge-share kondisi-kondisi yang ada di sana gitu kan. Sedangkan kita ketahui bahwa di Israel sendiri gitu warga di sana itu melakukan demo, Bang Rocky. Ini saya ambil dari tribunnews.com bahwa tuntut pemecatan Netanyahu, ribuan warga gelar demo terbesar dalam sepanjang sejarah Israel. Ini terjadi pada hari Minggu 7 Januari 2024. Jadi ribuan warga Israel menggelar aksi protes besar-besaran di kantor pemerintah Israel dan Habima Square yang berlokasi di kawasan Tel Aviv. Aksi demo ini sengaja digelar warga Israel untuk menuntut pencopotan Benyamin Netanyahu dari jabatan Perdana Menteri. Selain menuntut pelengseran Netanyahu, para demonstran yang tumpah ruah di jalan Tel Aviv juga turut mendesak pemerintah untuk menyerukan pembebasan tawanan Israel yang ditahan Hamas serta diakhirinya perang di Gaza. Sambil membawa berbagai macam poster protes, ribuan massa juga turut meneriakkan kalimat hujatan seperti Netanyahu adalah bencana terbesar bagi Israel. Ada pula yang menyerukan kalimat busyah, 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 yang berarti malu, 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 mengacu pada pemerintah Netanyahu yang dianggap gagal atas serangan 7 Oktober lalu. Dan demo serupa juga digelar di sekeliling kediaman Netanyahu yang ada di Kaisarea. Sementara di Yerusalem, orang-orang berkumpul di depan rumah Presiden Israel Isaac Herzog untuk berdemonstrasi menuntut pengembalian lebih dari 100 tawanan yang masih ditahan di Gaza. Artinya orang Israel aja benci dengan pemimpinnya gitu. Apalagi kita sebagai saudara seakidah, sebagai seorang Muslim, maka tentunya kita tidak berhenti sampai di sini atau berhenti membela saudara kita di Palestina. Apa tanggapan Bang Rocky dengan kondisi atau demo yang dilakukan ini adalah demo besar-besaran sepanjang sejarah Israel, Bang Rocky? Apa tanggapan Bang Rocky Ya, dengan kejadian ini?
Ya, saya pikir ini demo dari warga mereka sendiri yang menuntut pemimpinnya untuk dimundurkan karena dianggap pemimpinnya menimbulkan bencana bagi mereka. Karena banyak juga tentara Israel yang ditawan. Bahkan kalau saya lihat ada beberapa jenderal terbunuh, ada puluhan perwira menengah baik kolonel maupun mayor dan kapten yang terbunuh, bahkan ribuan pasukannya yang terbunuh. Dan ini menurut saya bukan perang, tetapi penyerangan. Mereka yang menyerang, tapi mereka yang terbunuh banyak. Dan kalau yang diserang itu terbunuhnya bukan karena bertempur, tetapi karena memang dibom. Beda kalau pasukan darat mereka ini datang menyerang dihadapi oleh pasukan Hamas. Itulah yang disebut penduduknya sebagai malu itu. Dan saya juga tidak terlalu bersimpati dengan penduduk Israel itu yang berdemo kepada Netanyahu, karena bisa jadi mereka hanya merasa terancam saja sehingga mereka minta itu perang dihentikan. Tetapi bukan karena rasa kemanusiaan bahwa mereka simpati dengan warga Gaza. Jadi itu juga perlu kita catat. Saya pikir warga Zionis Yahudi itu memang tidak semua demikian, tetapi sebagian besarnya memang berkarakter seperti itu. Sebagaimana kalau dikisahkan dalam Al-Quran, farikon kazibu wa farikon yaktuluna. Jadi sebagian besar mereka gitu, memang punya karakter seperti itu. Mungkin ada sebagian kecil yang tidak suka perang. Juga sebagian lagi yang memang menyesalkan terjadinya pembunuhan rakyat sipil maupun anak-anak dan wanita. Ada juga sebagian yang merasa bahwa memang pemimpinnya keterlaluan. Tetapi yang paling penting kita bisa melihat bahwa ternyata efek yang ditimbulkan atas kebijakan Netanyahu untuk menyerang Gaza, membunuh lebih dari 20.000 nyawa rakyat sipil di sana, termasuk sebagian besarnya wanita dan anak-anak, itu juga dibenci oleh warganya sendiri karena penyerangan itu memalukan menurut warganya, yaitu apa? Sebagian besar pasukannya terbunuh dan juga sebagian lagi harus ditawan. Tetapi mungkin kalau ditawan kita masih bisa melihat bahwa ditawan oleh pasukan Hamas atau ditawan oleh kaum muslimin itu punya etika dan adab ketika mau melakukan menawan tawanan perang. Jadi tawanan perang itu tidak boleh disakiti, tidak boleh dilukai, tidak boleh disiksa dan seterusnya. Itu adab melakukan tawanan perang karena mereka sudah menyerah. Nah, beda dengan tadi kelakuan dari Zionis Yahudi tadi, bukan sebagai tawanan, mayat pun dicuri organ tubuhnya. Coba begitu biadabnya mereka itu. Jadi kalau kita lihat kondisi ini, mestinya warga Zionis Yahudi itu belajarlah kepada Islam bagaimana cara memperlakukan manusia, memperlakukan yang bukan muslim sekalipun, bahkan memperlakukan tawanan sekalipun, itu ada adabnya. Itulah keunggulan dan kemuliaan Islam. Saya pikir kalau masih ada yang membenci Islam ini karena tidak kenal Islam. Karena ajaran Islam begitu mulia. Terhadap tawanan pun tidak boleh disakiti. Perang pun tidak boleh melukai anak-anak dan wanita. Kalaupun terjadi perang. Nah, kalaupun menghadapi pasukan yang sudah menyerah pun tidak boleh disakiti atau tidak boleh dibunuh. Bahkan di dalam satu kisah, Ali bin Abi Thalib ketika hendak membunuh musuh, ketika musuhnya sudah dalam posisi terdesak dan tinggal hendak dibunuh atau dihunuskan pedangnya, musuhnya itu meludahi Ali yang kemudian menjadi khalifah keempat. Maka sahabat Ali itu tidak jadi membunuhnya. Lalu heranlah si kafir tadi yang tidak dibunuh tadi mempertanyakan kenapa tidak jadi membunuh. Kata Ali, tadi aku membunuh karena Allah, tetapi ketika Anda meludahi saya emosi, khawatir membunuh bukan karena Allah tapi karena emosi. Itulah ciri-ciri karakter orang beriman dan sebagai muslim yang tinggi dan luhur keimanannya tidak akan melakukan tindakan yang dinilai karena emosional. Nah, inilah menurut saya yang perlu dipelajari dan saya pikir penduduk Yahudi Zionis perlu belajar Islam lebih banyak sehingga mereka bisa menjadi muslim yang baik dan tidak lagi mau diatur dengan cara-cara Zionis Yahudi yang menghalalkan segala cara, bahkan menjadi pendusta dan sebagian besarnya menjadi pembunuh, bukan saja sekedar menjadi pembunuh tetapi juga pencuri
bukan sekadar mencuri barang, tapi mencuri organ-organ tubuh manusia yang sudah mati atau jenazah yang sudah wafat. Saya pikir ini yang perlu disampaikan kepada publik dan juga sampaikan kepada dikabarkan kepada warga Zionis yang lain bahwa mereka telah keliru memahami Islam dan keliru memandang warga Gaza dan umat Islam sedunia. Dan bagi warga sedunia tentu kita kasih pesan bahwa tidak boleh terprovokasi melakukan, misalnya kita melakukan sweeping terhadap warga Yahudi di negeri masing-masing, jangan juga itu. Tetapi Islam itu mengajarkan siapa yang memerangi itulah yang diperangi atau dibalas diperangi. Tetapi yang damai tidak boleh diganggu. Itulah adab Islam. Oleh karena orang yang tidak mengenal Islam itu sayang sekali, gitu. Sehingga mereka keliru menilai dan memahami Islam. Dan celakanya lagi, mereka terprovokasi dengan para pemimpin-pemimpinnya yang jahat. Yang kita tahu seperti Netanyahu, seperti di Amerika ada pemimpin-pemimpin jahat, seperti di Eropa ada pemimpin-pemimpin jahat, termasuk di negeri-negeri Muslim ada sebagian pemimpin-pemimpin jahat yang tidak mau membela saudara-saudaranya sesama Muslim yang sedang dizalimi, sedang dibunuh oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, baik, Masya Allah, luar biasa Bang Rocky. Mungkin itu saja, sahabat Wahyu, terkait bincang-bincang santai kita bersama Bang Rocky dengan tema biadab. Selain membunuh, anak-anak Zionis Yahudi juga mencuri Zionis Yahudi juga mencuri organ jenazah warga Palestina. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Bang Rocky bisa memberikan closing statement agar sahabat Wahyu juga tetap terus semangat untuk membela saudara-saudara kita, agar semangat itu tetap membara, dan mungkin untuk nasihat untuk pihak-pihak yang lainnya juga bisa diberikan. Silakan Bang Rocky. Ya, baik. Tentu kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat dunia agar segera membuka matanya dan membuka mata hatinya, menyaksikan kebiadaban Zionis Yahudi laknatullah yang telah membunuh ribuan warga sipil di Gaza, lebih dari 20.000 dibunuh dalam waktu yang singkat, dan sebagian besarnya adalah anak-anak dan wanita. Dan yang lebih mengerikan lagi dan lebih biadab lagi adalah jenazah yang sudah terbunuh itu dicuri organ tubuhnya kemudian diperjualbelikan. Saya pikir ini kebiadaban yang sudah sangat luar biasa biadabnya. Sebiadab-biadabnya biadab, inilah sangat biadab karena jenazah yang mestinya kita hormati sebagai manusia itu dicuri juga organnya. Dan saya tadi katakan bahwa sebuas-buasnya binatang buas, kalau dia memakan mangsanya hanya untuk sekedar dirinya kenyang, tetapi tidak memperjualbelikan organ-organ tubuh mangsanya itu. Nah ini dia lebih jahat dari binatang buas, sekalipun karena selain membunuh wanita dan anak-anak, dia juga mencuri organ tubuhnya. Kemudian bagi para penguasa negeri-negeri Muslim, sudah saatnya Anda menyadari bahwa ada kewajiban besar di pundak Anda yang sudah Allah titipkan sebagai penguasa untuk menjalankan kekuasaan itu untuk melindungi umat, melindungi saudara-saudara Muslim, melindungi umat manusia di dunia ini dari kejahatan sekelompok orang, dalam hal ini Zionis Yahudi, yang melakukan kerusakan di muka bumi, dan harusnya bisa dihentikan dengan kekuasaan-kekuasaan Anda di seluruh penguasa-penguasa negeri. Bersatulah dan kemudian menyatukanlah pemikiran dan perasaan itu untuk bisa membuka mata, membuka telinga, mendengar telinga, kemudian membuka mata hati untuk bisa melihat dan mendengar fakta-fakta yang memang nampak jelas di depan mata, kebiadaban Zionis yang begitu nyata. Sehingga sudah saatnya untuk menghentikannya dengan bersatu, menyatukan diri sesama-sama penguasa Muslim, seluruh pemimpin-pemimpin negeri Muslim, menyatukan diri, menggalang kebersamaan dengan membangun kekuatan sendiri, tidak bisa berharap kepada kekuatan-kekuatan luar untuk melindungi umat Islam. Oleh karenanya bersatulah, kekuatan itu disatukan dengan satu kepemimpinan, kembali mengandungkan kepemimpinan Islam, tinggalkan kepemimpinan sistem kufur maupun sistem-sistem Eropa, sistem Yahudi, sistem Yunani dan seterusnya, tinggalkanlah. Kembali kepada ajaran Islam, menyatu dalam satu kepemimpinan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq, kemudian Khalifah Umar dan seterusnya. Itulah sistem kepemimpinan Islam, yaitu sistem
khilafah Islamiyah dengan pemimpin global yang bisa menghentikan kebiadaban-kebiadaban Yahudi, sebagaimana di masa Rasulullah dan para sahabat dulu, ketika Yahudi dipimpin oleh umat Islam, mereka bisa tunduk dan tidak membuat kerusakan separah ini. Oleh karenanya, kewajiban-kewajiban penguasa saat ini menyatukan diri, kemudian menyadarkan umat Islam yang lain untuk segera bersatu dalam satu kepemimpinan Islam, itulah dalam naungan khilafah Islamnya. Saya pikir dengan kekuatan itulah kita bisa melindungi umat Islam, menjadikan umat Islam seperti satu tubuh. Kita tidak bisa berharap dilindungi oleh negara-negara bangsa yang lain, negara-negara barat yang lain. Justru dengan kejadian di Palestina ini membuka mata kita bahwa selama ini kita berharap kepada PBB, berharap kepada Amerika, berharap kepada negara-negara bangsa untuk melindungi umat Islam. Faktanya itu omong kosong dan tidak pernah terbukti. Sampai hari ini 20.000 lebih nyawa umat Islam di Gaza dibunuh, kemudian sebagian besar organ tubuhnya dicuri, dan semua negara-negara itu tidak mampu melindunginya. Oleh karena it's time, saatnya kita menjadi satu ummah, one ummah untuk bersatu, melindungi umat Islam, meraih satu kepemimpinan dengan kepemimpinan Islam, yaitu sistem khilafah Islamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Rocky atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu semua, kami ucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan ini membuat semangat kita terus tetap membara untuk membela saudara kita di Palestina, agar kebiadaban mereka bisa berakhir. Baik, terkait tema kita biadab selain membunuh anak-anak, Zionis Yahudi juga mencuri organ jenazah warga Palestina telah kita selesaikan. Sampai bertemu di bincang-bincang bersama sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Saya Wahyu Tomo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.